Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Madinah Jupri, betul ya? Mudah-mudahan beliau dan seluruh pengurus masjid juga yayasan, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan dan sampaikan segala tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Kepengurusan Porsila, mobil khusus Ketua Umum Kiai Haji Abdul Jawaz Khairi, safahullahu syifaan ajilan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau ya Allah. Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya. Seluruh asatizah, para guru, para muallimin, para tokoh masyarakat, ustadz-ustadz Porsila yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan seluruh yang aktif dalam kegiatan Porsila, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan istiqomahkan dalam agama, sabarkan dalam memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Jamaah pengajian Porsila dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan memuliakan. Alhamdulillah, pencerahan sudah kita dapat, tinggal pengamalannya. Apa yang sudah diajarkan oleh Kiai Muhammad Ridwan, apa yang sudah disampaikan kepada kita oleh Ustadz Iwan, ini ilmu. Ukurannya ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita pagi ini, baik atau tidak sampainya ke kita. Karena kalau ilmu-ilmu yang sudah beliau sampaikan itu baik. Ilmu yang baik adalah ilmu yang memiliki dasaran dari Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu baik. Sampainya kepada kita, baik atau tidak, ini nanti dilihat setelah ini. Fa in qarrabaka ilallah,
Kalau ilmu yang Allah berikan kepada kita lewat guru-guru kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ilmu tersebut adalah ilmu manfaat. Itulah ilmu yang Allah perintahkan untuk kita tuntut. Tapi kalau ilmu yang Allah berikan pagi ini kepada kita lewat guru-guru kita justru makin membuat kita jauh kepada Allah, maka pastikan ilmu tersebut hanya sekedar khazanah, hanya sekedar kekayaan. Inilah yang banyak terjadi di akhir zaman. Titelnya bererot di depan, profesor, doktor, di belakangnya MA. Hafalan Qur'annya 30 juz. Sahihul Bukhari juga dihafal semuanya. Titel akademinya bererot. Tapi kenapa manusia tersebut justru bukan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan berani melakukan apa yang Allah murka? Nah, maka mudah-mudahan pengajian pagi ini dan seterusnya, ilmu yang disampaikan guru-guru kita di Porsila bisa terus manfaat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang seperti itu insyaallah ilmu yang akan yakunu hujjatan lana, akan menjadi pemberat kita, akan menjadi penolong kita, akan kelak menjadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah, 10 menit jatah saya ini. Suatu ketika dari Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, faqad akhraja al-Imamul Hakim wal Imamul Baihaqi, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah keluar nahwa sadaqatihi, menuju arah satu tempat di mana Rasulullah meletakkan sedekah-sedekah yang biasa Rasulullah bagikan. Saat itu padakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masuk Rasulullah ke tempat tersebut, wa kharra sajidan. Kemudian Rasulullah langsung sujud menghadap kiblat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tataba Abdurrahman bin Auf, saat itu diikuti oleh salah satu sahabat saudagar Muslim, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ditungguin nama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, zanantu ayyakbidallahu nafsahu. Saat itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, karena saking lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, menyangka bahwa Rasulullah diwafatkan oleh Allah saat sujud. Terus ditungguin oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita, bangunlah Sayyiduna Muhammad. Bangunlah Sayyiduna Muhammad. Lalu Rasulullah bertanya, wa masa'nuka ya Abdurrahman bin Auf? Gimana keadaan kamu wahai Abdurrahman bin Auf? Betul ya Rasulullah, aku adalah Abdurrahman bin Auf. Khasitu an tuqbad. Aku khawatir karena terlalu lama kamu sujud, kamu meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak wahai Abdurrahman. Lalu ada gerangan apa yang membuat kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dalam sujud? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril fabasyarani. Jibril datang kepada aku dan memberikan kabar baik, kabar bahagia, kabar ceria, kabar happy kepada aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kabar bahagia tersebut? Apa kabar bahagia tersebut? Apa kabar yang membahagiakan tersebut? Apa kabar happy? Yang ini menjadi satu berita terpenting sebagai satu jaminan kalau doa Sayyidina Muhammad untuk umatnya diterima. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril fabasyarani. Jibril datang kepada aku, wahai Abdurrahman, kemudian memberikan kabar bahagia kepada aku. Kabar tersebut, man shalla alayya salatan wahidatan. Ini kabar bahagianya. Siapapun dari umatku yang bersalawat kepada aku satu salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hitungannya. Walaupun salawat ini masuk kategori belum sempurna karena ada salawat yang rate-nya lebih tinggi, yaitu salawat Ibrahimiyah, tapi ulama sepakat wa alal aqal sekurang-kurangnya itu dinamakan salawat dan sudah dianggap bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka mazhab Imam Syafi'i, mayoritas ulamanya, sekurang-kurangnya salawat kepada Nabi yang menjadi sunnah pada tasahud awal, alal aqal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangun. Itu sudah dianggap satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anna man shalla alayya salatan wahidah. Kata Sayyidina Muhammad, ya kan, ini ngaji juga, murid juga. Kalau enggak kita latih dalam kondisi-kondisi seperti ini, kepekaan kita kepada Sayyidina Muhammad ini makin hilang. Karena jujur saja, bukan hanya antum, Al-Fakir sendiri, Turmuzi Abdul Jalil termasuk yang masih lalai dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Maka termasuk momen yang paling tepat untuk kita bisa gregetin hati kita, pekain jiwa kita, untuk selalu refleks pada saat disebutkan nama Sayyidina Muhammad, itu momennya adalah tempat-tempat seperti ini. Karena kalau udah di luar, setannya itu banyak. Kenapa saya bilang di tempat ini? Kalau tempat ini, itu setannya sedikit. Kenapa? Karena didomisili oleh malaikat. Ini satu tempat yang dicari-cari malaikat, Pak. Lillahi malaikatun. Allah itu punya malaikat sayyarin yang tugasnya keliling. Kalau sudah ada orang-orang yang didapatkan berzikir, bersalawat kepada Sayyidina Muhammad pagi ini porsila di Masjid Al-Ikhlas, maka saat itu mungkin ribuan bahkan jutaan malaikat yang Allah sudah utus untuk berdiam diri dan duduk bareng-bareng kita. Satu tempat yang didomisili malaikat, maka setannya dipastikan minggir. Kalau setan minggir, maka apa? Wa anzalallahu alaina sakinata warahmah. Saat itu Allah turunkan ketenangan. Saat itu Allah curahkan kasih sayang. Maka jujur, kalau kita sedang kumpul di tempat-tempat yang model kayak begini, otak kita, akal kita, jiwa kita, hati kita itu lebih cenderung kepada akhirat. Betul nggak kira-kira? Coba aja keluar dari masjid, kacau lagi kita. Nah, maka ini adalah momen, ini adalah tempat di mana kita biasakan untuk refleks pada saat disebutkan nama Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi. Apa kata Rasulullah? 2 menit lagi. Saya nggak mau langgar kode etik, ya, karena ini porsilah majelisnya. Kalau mau lama ngaji ya, kalau mau lama ngaji. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah, yang bersalawat kepada aku satu salawat, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut 10. Kenapa Rasulullah bahasakan basyarani Jibril? Rasulullah memberikan bahasanya itu telah mengabarkan kabar bahagia kepada aku. Ini bukan sekedar bahagia, tapi kebahagiaan yang luar biasa buat Sayyidina Muhammad, juga buat kita sebagai umatnya. Kenapa?
karena ini adalah salah satu cara yang Allah tetapkan, doa yang Allah kabulkan untuk Sayyidina Muhammad agar terbanyak kelak nanti di akhirat dalam surganya yang mengisi dunia adalah umat Sayyidina Muhammad. Bayangin ada kata Sayyidina Muhammad, harapan Sayyidina Muhammad dalam satu riwayat yang sahih, wa nisful jannati li ummati. Setengah surga harapan aku itu bisa diduduki oleh umatku. Lihat. Maka kata Al-Imam Al-Buraidah bima akhrajahu Al-Imam Tirmidzi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sufufa ahlil jannati isna wa isruna saffan, bahwa barisan atau saf ahli surga secara menyeluruh dari zaman Nabi Adam sampai zaman Sayyidina Muhammad itu ada 120 saf. Ini kalau kita sembahyang berapa saf di sini? 12. Ada 120. Lalu apa kata Sayyidina Muhammad? Samanuna saffan li hazihil ummah. 80 saf itu untuk umat aku, kata Sayyidina Muhammad. 40 itu untuk sairul umam dari zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak setengah surga dikuasai oleh umat Sayyidina Muhammad. Proses yang Allah mudahkan lewat salawat kepada Sayyidina Muhammad. Maka siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah, satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat itu juga sallallahu alaihi asran, Allah bersalawat 10 kepada orang tersebut. Wa izan fama ma'na salatullahi alaina. Apa arti salawat Allah kepada kita? Salawat Allah kepada kita. Wa in sallallahu alaina. Kalau Allah bersalawat kepada kita 10, artinya saat itu Allah akan memberikan 10 kasih sayangnya kepada kita, 10 keredoannya kepada kita, 10 ampunannya kepada kita. Bagaimana kalau 10 setiap hari kita biasakan berselawat kepada Sayyidina Muhammad, 100 Allah berselawat kepada kita. Maknanya orang tersebut dijamin mendapatkan rahmat, orang tersebut dijamin mendapatkan keredoan, orang tersebut dijamin mendapatkan ampunan Allah. Tidak akan ada yang masuk surga dengan amalnya sampai kelas Sayyidina Muhammad. Wala anta ya Rasulullah, dalam potongan hadis yang sahih, wa inna la yadkhula ahadun al-jannata bi amalih. Enggak akan ada yang masuk surga satu di antara kita dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, berikut juga engkau ya Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amal engkau. Naam, kata Rasulullah, iya, illa ayyataghammadiyallahu birahmatin minhu, kecuali kalau Allah ridha, kalau Allah sayang, kalau Allah berikan kereduan dan kemurahannya, baru aku masuk surga. Maka orang yang bersalawat, salah satu tujuannya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Kalau ngandelin amal bang, apalagi model kayak kita, berapa salat sehari semalam yang wajib? 5. Kita geber sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh, 4 atau 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau kita hitung, hanya 30 sampai 40 menit kita dalam sehari melakukan ibadah kepada Allah. Itu pun kalau diterima. 40 sampai 50 menit atau paling banyak 1 jam kita ibadah kepada Allah dalam sehari. 50 atau 1 jam dalam sehari kita melakukan ketaatan kepada Allah. Berapa maksiat, berapa jam maksiat yang kita lakukan dalam sehari tersebut. Kalau hitung-hitungannya rasanya berat kita masuk surga dengan amal kita, dan pastinya memang bukan dengan amal kita. Namun kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kemurahan-kemurahan yang Allah berikan kepada kita, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, ampunan yang Allah berikan kepada kita, keredoan yang Allah berikan kepada kita, ini yang akan menyebabkan mayoritas kelak penduduk ahli surga adalah umat Sayyidina Muhammad. Salah satunya Allah tetapkan dengan memperbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad, salli wa sallim da'iman ala Ahmad,
salli wa sallim daiman ala hada wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Mudah-mudahan salawat kita diterima. Mudah-mudahan Allah bersalawat kepada kita. Mudah-mudahan kita yang dicatat mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini, termasuk orang-orang yang akan dikabulkan segala doanya. Fa'aksiru minad doa, perbanyak doa, karena saat ini doa kita akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.